Halo, apa kabar sahabat Sinau? Ketemu lagi dengan saya Mr. Adi di channel Le Sinau Le. Hari ini kita akan bersama-sama membahas soal dengan materi sudut. Disimak baik-baik ya. Selamat menyaksikan. Soal yang pertama, jika 180 kurang dari X adalah sudut lancip, maka kita harus mengulas lagi ya. Sudut lancip itu merupakan sudut yang besarnya lebih dari 0 kurang dari 90 derajat. Ini sudut lancip. Jadi kalau dibuat dalam kalimat matematika, ini ya, 180 kurangi X itu harus lebih dari 0. Oke, di kiri ada 180, di kanan ada 0. Ini kita deketin ya, dikelompokkan yang sejenis menjadi min X lebih dari 0 kurang dari 180. Sehingga min X lebih dari min 180. Oke, di sini X-nya minus, harus kita ubah menjadi plus karena yang cari X. Maka tandanya harus dibalik. X kurang dari 180. Ini dari pernyataan yang pertama, lebih dari 0. Yang kedua, kurang dari 90. Jadi 180 kurangi X kurang dari 90. Sama, waktu lebih dari 0 ya. 180 ini pindah ke kanan, dekat dengan 90. Min X kurang dari 90 kurangi 180. Maka min X kurang dari min 90. X-nya negatif, supaya positif kita balik tandanya. Jadi X lebih dari 90. Dari sini kita tahu X-nya lebih dari 90 kurang dari 180. Ini dibuat kalimat matematika menjadi X lebih dari 90 kurang dari 180. Maka jawabannya option B ya. Oke, paham ya? Jadi diulang-ulang aja kalau kurang paham. Insya Allah akan paham. Oke, kita lanjutkan soal yang kedua. Ini ada suatu gambar garis jajar dipotong oleh sebuah garis lurus. Diminta menentukan besar H. Langkah pertama kita harus cari dulu sudut-sudut yang besarnya dengan sudut H. Itu ada sudut B, ada sudut D, ada sudut F. Besarnya sama. Jadi sudut H sama dengan sudut D, sama dengan sudut B, sama dengan sudut F. Tentukan besar sudut D. Kita harus cari sudut D dulu. Sudut D dengan 110 itu merupakan sudut berpelurus. Jadi sudut D tambah 110 sama dengan 180. Di kiri ada 110, di kanan ada 180. Harus dideketin terlebih dahulu. 110-nya pindah ke kanan menjadi negatif. Jadi sudut D sama dengan 180 dikurang 110. Maka besar sudut D-nya 70 derajat. Oke, sudut D sudah tahu ya. Sekarang kita cari sudut H seperti pertanyaan yang ditanyakannya. Besar sudut H. Sudut H tadi besarnya sama dengan sudut D. Maka di sini dapat kita simpulkan bahwa sudut H besarnya 70 derajat. Jawabannya option A ya. Oke, paham ya sampai ini ya. Oke, kita lanjutkan soal yang berikutnya. Jika perbandingan antara sebuah sudut dengan pelurusnya adalah 2:3, maka besar sudut tersebut adalah, oke, kita misalkan aja ini besar sudutnya itu A ya. Oke, maka pelurusnya B. Oke, jadi ada A dan B. Oke, A banding B itu 2:3. Maka B-nya itu 3/2A. Yang dicari itu A ya, sudut besar sudutnya, bukan besar pelurusnya. Yang dicari adalah A. Oke, A tambah B, tadi karena berpelurus, jumlahnya 180, A tambah B 180.
A-nya tetap A, B-nya kita ganti 3/2A. A tambah 3/2A sama dengan 180. Sini ya. A tambah 3/2A itu 5/2A. Ini suatu operasi pecahan aljabar. Oke, 5/2A sama dengan 180. A-nya berapa gitu ya? A-nya maka 180 dibagi 5/2. Ya. Karena perkalian pindah kanan menjadi pembagian. Pembagian pecahan, diingat ya. Pembagian pecahan itu harus dibalik dan tandanya menjadi kali. Jadi 180 kali 2/5. Maka A-nya 36 kali 2. A ketemu 72. Jawabannya option B. Mudah ya? Oke. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya jawab secepatnya. Oke, lanjutkan soal berikutnya. Besar sudut yang dinyatakan dengan X pada gambar di bawah ini adalah, oke, ini ada X, 3X, 5X, dan sudut siku-siku. Ini merupakan satu putaran penuh. Oke ya, satu putaran penuh ya. Jadi kalau dijumlahkan 360. X tambah, oke, sorry ada iklan ya, ada perkenalan. X tambah 3X tambah 5X tambah 90 sama dengan 360. X tambah 3X tambah 5X itu kita peroleh 9X ya. 9X plus 90 sama dengan 360. 9X nya sama dengan 360. Yuk ada 90 pindah kanan jadi min ya. Jadi 360 kurangi 90. Maka 9X sama dengan 270. Yang kita cari adalah X, yang ditanyakan X. Jadi X sama dengan 270 bagi 9. Maka X-nya 30 derajat. Jawabannya option C. Mudah ya. Oke. Lanjutkan lagi soal berikutnya. Ini merupakan sudut berpelurus KLN dengan MLN. Oke. Dan ditanyakan besar pelurus sudut KLN, pelurusnya. Berarti pelurus dari KLN adalah MLN. Jadi MLN. Oke, ini kalau dijumlahkan 180. Oke, kita tentukan nilai X-nya sekarang. Kita harus tahu X-nya dulu ya, sebelum mencari MLN. Ini 3X plus 15 ditambah 2X plus 10. Kalau dijumlahkan 180. 3X dengan 2X jadi 5X, 15 tambah 10 jadi 25. Sama dengan 180. Ada suku yang sejenis 25 dengan 180. Dideketin. Jadi 25-nya harus pindah ke kanan jadi minus ya. 5X sama dengan 180 dikurang 25. Maka 5X-nya sama dengan 155. X-nya 155 bagi 5. 31. Ketemu X. Terus kita cari sudut K, sudut pelurus ya, pelurus dari KLN, berarti MLN, NLN. Oke. Terus dari KLN adalah NLN. NLN-nya rumusnya 2X tambah 10. Ya, 2X tambah 10, X-nya tadi 31. Maka 2 dalam kurung 31 tambah 10. 62 tambah 10. Ketemulah 72. Optionnya yang B. Jawabannya option B. Oke, mudah ya. Berikutnya, ini merupakan sudut penyiku. Ingat, sudut penyiku itu jumlahnya 90 derajat. Penyiku dari AOC. AOC berarti BOC dicari. Oke, AOC tambah BOC harus 90 derajat. Kita cari nilai X-nya dulu. 6X tambah 4 tambah 5X tambah 9 sama dengan 90. Yang sejenis di sini ada 6X dan 5X, dijumlahkan dulu. 4 dan 9 dijumlahkan. 6X tambah 5X 11X. 4 tambah 9 13 sama dengan 90. 11X tambah 13 sama dengan 90. Ada yang sejenis lagi.
13 dan 90 dideketin, pindah ke kanan, 13 menjadi min. Jadi 11x sama dengan 90 kurangi 13. Maka 11x sama dengan 77. X-nya berapa? X-nya 7. 77 bagi 11. X sama dengan 7. X sudah ketemu, kita cari penyiku dari AOC. Penyiku AOC itu BOC. BOC rumusnya 5x plus 9. X-nya 7, berarti 5 kali 7 tambah 9. 35 tambah 9. 35 tambah 9 itu 44. Jawabannya option B. Oke, mudah ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Ini diminta mencari nilai Y. Oke. Ini ada gambar semacam ini. Oke. Ini kita harus menentukan A terlebih dahulu ya. A. 3A tambah 40 ya. Dengan A tambah 60 ini merupakan sudut yang bertolak belakang. Diingat sifat sudut bertolak belakang itu besarnya sama, ya, bertolak belakang besarnya sama. Maka di sini 3A tambah 40 sama dengan A tambah 60. Karena sama. Yang sejenis dideketin, 3A dengan A, 40 dengan 60 dideketin ya. Oke. Ini bertolak belakang. Maka 3A dikurangi A sama dengan 60 kurangi 40. 3A dikurangi A itu 2A, 60 kurangi 40, 20. Jadi 2A sama dengan 20. A-nya berapa? A-nya 10. Oke, A sudah ketemu. Ya. Sekarang kita cari nilai Y. Oke, nilai Y. Ini satu putaran penuh ya. Semuanya dijumlahkan. 3A tambah 40 tambah Y tambah A tambah 60 tambah Y sama dengan 360. Satu putaran penuh. 3A dengan A ya. 3A, A-nya tadi 10 jadi 30. Kemudian 30 tambah 40 tambah 10 tambah 60. Ada Y, Y-nya ada 2 jadi dijumlahkan ya jadi 2Y. Oke, di sini ada suku-suku yang sejenis 30, 40, 10, 60. Jumlahkan semuanya. Menjadi 140 tambah 2Y sama dengan 360. Ada yang sejenis lagi, 140 dengan 360. Pindah ke kanan menjadi minus ya. 2Y sama dengan 360 kurangi 140. Maka diperoleh 2Y sama dengan 220. 2Y sama dengan 220. Oke. Ancaman bangka Y-nya 110. Oke. Kalau dilihat dari gambarnya sih nggak mungkin ya. Gambar sudut seperti itu 110. Tapi apa boleh buat ya. Karena memang kalau dicari nilainya Y-nya 110 ya. Opsinya pun juga ada yang C ya, 110. Option C. Oke ya. Paham ya? Ini kalau nggak paham bisa tanya melalui kolom komentar ya, atau diulang-ulang aja videonya. Insya Allah akan paham ya kalau diulang-ulang terus, sering nonton. Oke, kita lanjutkan. Ini ada suatu gambar seperti ini. Ini caranya ini agak susah ya. Nah, kita harus buat garis tambahan. Nah, ini ya, garis tambahan. Nah, seperti ini supaya menjadi sudut ya. Oke, kita kasih di situ namanya A, sudut A. Pasti di sini juga A. Kemudian ada sudut B di situ. Oke, kita harus nyari sudut A dulu ya, menentukan nilai A. A dengan 135 itu berpelurus, jumlahnya 180. Oke, A tambah 135 sama dengan 180. Maka A-nya dikurang aja ya, 180 dengan 135. Ketemulah 45. A-nya 45. Sekarang kita cari B, harus menentukan nilai B. Dalam suatu segitiga, jumlah ketiga sudutnya adalah 180. Maka A tambah B tambah 40 harus 180. A-nya tahu 45, B-nya yang dicari. 45 tambah B tambah 40.
totalnya 180. Ini ada yang sini jumlahkan dulu. B tambah 85 sama dengan 180. Maka B-nya sama dengan 180 dikurangi dengan 85. B-nya ketemu 95. Ini B. B-nya 95. Padahal yang kita cari adalah sudut XMY. XMY dengan B itu berpelurus. Maka B tambah XMY sama dengan 180. B-nya 95. Maka XMY-nya 180 kurangi 95. Kita peroleh XMY-nya 85 derajat. Option D. Oke ya. Paham ya? Lanjutkan. Ini ada 3 garis jajar ya. AB, CD, EF ya, garisnya jajar semuanya. Kemudian AE tegak lurus dengan AB. Pasti dia tegak lurus juga dengan CD, tegak lurus juga dengan EF. Oke, BEF 55 derajat, maka nilai X plus Y plus Z. Kita cari Z-nya dulu ya. Karena CEF itu 90. Gampang ya, berarti sudut berpenyiku. Z plus 55, 90 derajat. Maka Z-nya 90 kurangi 55. Gitu ya. 90 kurangi 55 itu 35. Z-nya ketemu 35. Kita cari X, Y ya. Nah, kita Y-nya dulu ya. Oke, kita cari Y. Y tambah 55, ini 180. Ada yang tahu kenapa? Karena itu merupakan sudut dalam sepihak ya, sudut dalam sepihak totalnya 180. Oke, Y 180 kurangi 55, kita peroleh 125. Setelah Y ketemu, kita cari X. X dengan Y sifatnya adalah sudut yang sehadap ya. Sehadap itu maksudnya menghadap ke arah yang sama. Sifatnya bagaimana? Besarnya sama. Y 125 maka X-nya juga ya. X-nya ketemu 125. Kita jawab pertanyaannya, X tambah Y tambah Z. Nah, gampang ya. X-nya 125, Y-nya 125, Z-nya 35. Kita peroleh 285. Option C. Udah aku kan? Oke ya, gampang ya. Oke, cukup ya dari saya. Oke, terima kasih sudah belajar.